Hanya sekilas mengangkat kepala tanpa sengaja. Di kejauhan ada seorang pengantin perempuan yang sedang berlari. Saat melihat wajah wanita dengan jelas, pria tiba-tiba mengingat beberapa adegan. Ternyata, wanita ini adalah objek rahasia cinta masa kecilnya. Siapa yang menyangka, detik berikutnya, pria memerintahkan asistennya untuk menabrak wanita itu dengan mobil. Wanita yang sedang berlari melihat mobil semakin mendekat. Dengan cepat mencoba untuk menghindar, namun tetap terjatuh ke tanah. Saat wanita belum sadar, pria pura-pura seolah tak ada yang terjadi. Dengan anggun mendekati wanita, "Nona, boleh saya bantu? Kamu menabrak saya. Apa maksudmu bantuan?" Gadis itu mendengus. Namun detik berikutnya, pria malah menggendong wanita itu. Keduanya saling menatap dengan penuh kasih. Sepertinya mengingat sesuatu. Maka, pria membawa wanita ke rumah sakit dengan cara ini. Teman sekelas memanggil, "Aku di luar." Asisten melihat tindakan pria ini. Matanya memancarkan kata-kata ahli. Ternyata pria tidak ingin memberitahu wanita tentang identitasnya. Itu untuk melindungi gadis itu. Dan tidak ingin memberikan tekanan tambahan pada gadis itu. Setelah kesembuhan ajaib dari dokter, wanita itu tidak mengalami masalah serius. Saat gadis itu membungkuk untuk mengambil sepatu, pria itu datang lagi. Tanpa berkata-kata, dia langsung memakaikan sepatu hak tinggi pada wanita itu. Maka pria itu meminta maaf pada wanita. Namun wanita itu tidak menginginkan kompensasi apapun. Dia hendak pergi segera. Namun wanita itu tidak tegak berdiri. Seketika dia melompat ke pelukan pria itu. Keduanya saling menatap lagi. Kemudian pria itu berkata, "Sebagai ganti rugi, saya menikahi kamu. Bagaimana?" Saat wanita hendak menolak, namun dia disela oleh pria itu. Ternyata hari ini adalah hari bahagia wanita itu. Namun pengantin pria melarikan diri di depan semua orang. Maka pria itu meminta wanita itu menikahinya. Dengan cara ini, dia bisa melindungi gadis itu. Dan juga memungkinkan gadis itu untuk meninggalkan keluarga Wen dengan lancar. Selain itu, aku sangat membutuhkan seorang istri sekarang. Wanita langsung mengakhiri hubungan mereka. Calon suami wanita menelepon. Setelah sejenak berpikir, wanita setuju. "Bisakah kita menikah secepat mungkin? Mari kita pergi ke kantor catatan sipil besok setelah keluar dari rumah sakit." "Siapa namamu, pria?" Wanita menjawab telepon calon suaminya. Saat pria masih bermimpi, wanita langsung mengumumkan kepadanya. Kisah mereka berdua berakhir. Namun dia mengenakan pakaian pasangan. Setelah dipikir-pikir, itu lebih baik daripada memakai baju sakit ini. Maka dia dengan senang hati menyetujuinya. Kemudian pria memerintahkan asistennya untuk menyebarkan kabar bahwa wanita sudah menikah. Dan membersihkan semua berita yang mencemarkan nama baik wanita. Pada saat itu, gadis itu sudah berganti pakaian. Namun pria terus menatap gadis itu tanpa berkedip. Maka pria memeluk gadis itu dan membawanya ke kantor catatan sipil. Pada saat yang manis ini, mantan pacar wanita datang. Dia langsung ingin membawa wanita pergi. Tapi seorang pria tidak memberikan sedikitpun perhatian kepada mantan pacar tersebut. "Saya sudah jelas di telepon. Jika kamu ingin lari dari pernikahan, jangan salahkan keluarga saya." Mantan pacar kembali ke rumah. Namun melihat ibu menata sejumlah perhiasan di atas meja. Namun perhiasan-perhiasan itu sebenarnya untuk Yo Uning. Namun pria tetap tidak memperdulikan wanita. Namun ibunya justru berpikir, wanita itu dibesarkan di desa sejak kecil. Kasar dan tidak berpendidikan. Tidak pantas untuk anaknya. "Saya baru saja pergi melihat Wen Suyao. Ada seorang pria di sampingnya. Terlihat tidak jelas asal-usulnya. Jika Yao Yao mengikuti dia, saya pikir mungkin tidak baik untuk keluarga Sen. Ada apa di sana?" Namun pada saat itu mantan pacar masih merasa wanita sedang marah padanya. Setelah dia mengungkap identitas asli pria itu, wanita akan kembali dengan sendirinya. Kemudian ibu yang sombong berencana membawa pria itu untuk mengunjungi keluarga. Melihat petugas pendaftaran hendak mengungkap sesuatu, pria itu langsung menutup mulutnya. Kemudian petugas pendaftaran tersenyum sambil memberi tanda tangan kepada keduanya. Saat baru keluar, wanita jangan bertanya kepada pria, "Mengapa staf memiliki ekspresi aneh?" Jawaban lucu pria itu, "Pasti karena wanita itu pincang." Mungkin, wanita kemudian berencana untuk menandatangani perjanjian pernikahan dengan pria. Pria yang setuju langsung ingin membawa wanita pulang. "Hari ini adalah malam pernikahan kita. Saya tidak berniat membiarkanmu tinggal sendirian di rumah kosong." Sesaat kemudian, pria sekali lagi membawa wanita pulang. Yang terlihat adalah banyak pembantu. Wanita yang merasa sedikit malu segera ingin turun. Namun wanita tidak menyangka, rumah pria begitu kaya. Namun pria menjawab bahwa dia tidak berdaya. Bagaimana bisa melindungi gadis yang dicintai? "Inilah calon istri kamu." "Ibu puas? Terlalu kecil, apakah ada yang berusia 20? Sudah 22 tahun. Kamu baru 22 tahun, kamu sudah 30 tahun. Kamu tertarik pada gadis cantik seperti ini." "Halo sayang."
Namamu siapa? Bukan, Shen Yan tidak pantas untuk Yao Yao. Saya dari ibu kota. Namaku Wen Suyao. Saat itu ibu baru tahu. Ternyata anak sendiri yang merebut orang dari keluarga Shen. Bukan, Shen Yan tidak pantas untuk Yao Yao. Aku menemukan harta karun. Ayah, jangan menakut-nakuti orang. Anak baik, duduklah. Biasanya gadis suka melakukan apa? Aku belajar balet di universitas. Sekarang aku seorang perancang perhiasan. Perancang memang berbakat. Bibi terlalu memuji. Ini adalah gelang tuan rumah Fu. Aku percayakan padamu. Ini terlalu berharga. Bibi, aku tidak bisa menerimanya. Baiklah. Haha, bagus sekali. Aku datang untuk melihat menantu. Nian Cheng. Jaga Yao Yao dengan baik. Baik, ibu. Biarkan aku melihat kontraknya. Pernikahan kita berlangsung selama 2 tahun. Artinya 2 tahun kemudian harus bercerai dengan saya. Ya, tidak selalu begitu. Jika kita baik-baik saja selama 2 tahun ini, kita bisa melanjutkan. Jika tidak, kita akan berpisah dengan damai. Baik, hei, coba perhatikan dengan seksama. Kita pergi bersama, Mem. Saya tidak akan memanjakanmu di dalam kemewahan. Karena kita sudah suami istri. Kita tidak bisa menjadi pasangan yang hanya nama saja. Saya pria normal. Kamu mengerti? Yao Yao, tampan seperti itu. Lagi pula, saya juga tidak rugi. Baik, saya setuju. Besok kita harus bertemu dengan Paman Wen. Kita pergi bersama, Mem. Saya tidak akan memanjakanmu terlalu berlebihan. Haha, istirahatlah lebih awal. Biarkan saja kakak marah padaku. Sekarang menikah seenaknya. Bukan untuk mengorbankan reputasi keluarga Wen dan diri sendiri. Apakah kamu bercanda? Sepertinya saya datang tidak pada waktunya. Paman Wen. Janganlah merusak hubungan kita karena perkataan orang lain. Siapa kamu dan bagaimana kamu masuk? Saya adalah menantu kamu. Baru saja di depan pintu. Saya menunjukkan foto pernikahan saya dan Yao Yao ke penjaga keamanan. Foto pernikahan saya dan Yao Yao. Maka dia tidak menghalangi saya. Tidak peduli apa tujuanmu. Jangan berharap mendapatkan sedikit pun kebaikan dari keluarga Wen. Tidak akan mendapatkan sedikit pun kebaikan dari keluarga Wen. Aku bahkan tidak tertarik dengan keluarga Wen yang rendah itu. Berani sekali. Hai anak muda, datang ke sini. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu secara pribadi. Mengapa kamu mengikuti saya keluar? Aku datang untuk menunggu kakak Shen Yan. Setelah dia mengantarkan tante Shen pulang, dia akan segera datang menemuiku. Meskipun Shen Yan tidak menginginkanmu, jangan menyerah begitu saja. Cari seseorang yang kaya mendadak. Menurutku Presiden Lin Corporation sudah cukup baik. Meskipun usianya sudah melebihi 60 tahun dan agak tua, tetapi cocok denganmu dengan sangat baik. Jika kamu suka, maka kau bisa menikahinya. Sejak kecil hingga sekarang, kamu selalu suka merampas hal-hal yang tidak aku inginkan. Mengapa merasa rendah diri karena kamu adalah anak angkat? Kamu merasa rendah diri, kan? Meskipun kamu adalah anak kandung orang tuamu. Tapi apa artinya? Aku sudah menemani mereka. Orang asing itu adalah kamu. Kamu benar-benar bangga merampas sarang burung. Aku berkata padamu, Dokter, baik Shen Yan maupun keluarga Wen adalah milik saya. Kakak, ada yang membuatmu tidak senang dengan perkataanku. Setiap kata-katamu membuatku tidak senang. Yuting Shen Yang Ege. Yoyo, aku mengerti kamu marah padaku. Tapi ninja lemah. Jangan begini. Kamu tidak boleh berpikiran berlebihan. Aku hanya mendorongnya karena kamu. Sudahkah kamu melihat dengan jelas? Itu sebabnya saya mendorongnya. Butuh bantuan? Kamu pikir kamu siapa? Berani bersikap kasar di sini. Yoyo menikah denganku. Aku adalah seorang pria sejati. Tentu saja aku berani. Kamu harus ingat, posisi ini sebagai pria sejati. Aku yang menolakmu sehingga dia mengambilmu. Itu aku yang mengambilnya dengan keahlian. Ayo pergi cepat. Ini benar-benar buruk. Kak Shen Yan, ayo pergi sebelum dia marah. Apa yang kakek katakan padamu? Tentu saja, dia mempercayakanmu padaku. Kamu milikku. Mungkin kita terlalu cepat. Oh ya, itu kamu. Teleponmu berdering. Wen Suyao, kamu menikah. Aku bahkan yang terakhir tahu. Segera jelaskan semuanya di tempat biasa. Maaf, hari ini aku tidak bisa pulang bersamamu. Yang mencariku. Kalau begitu, aku antar kamu. Tidak perlu. Aku akan menjemputmu sebentar lagi. Bukankah hatimu hanya untuk Shen Yan? Dia seharusnya bukan orang penting. Lalu bagaimana kalian bertemu? Ya, kami bertemu secara kebetulan. Apakah orang tuamu setuju? Aku tidak perlu persetujuan mereka. Sekarang Shen Yan tidak punya kesempatan lagi. Tapi itu juga baik. Aku rasa dia melarikan diri dari pernikahan. Itu hanya untuk dipertontonkan oleh orang tuanya. Dia sudah membuat pilihannya, aku sudah menebaknya. Jadi, apakah kamu akan terus bekerja di sana?
Apakah kamu akan tetap menjadi desainer desain? Aku berencana untuk mengundurkan diri, itu sangat baik. Kita bersaudara akan sukses bersama. Ayo pergi bersenang-senang. Kamu mengikuti aku. Meskipun aku tidak akan menikahimu, tapi aku berjanji akan mencintaimu dan melindungimu seumur hidup. Saya memperingatkan Anda. Aku sudah menikah. Aku datang menjemput istriku pulang. Akhirnya orang itu lari karena kau. Apakah kalian tinggal bersama? Kami adalah pasangan suami istri yang sah. Apa yang aneh tinggal bersama? Jadi apa? Kamu hanya alat untuk membuatnya marah padaku. Tunggu sampai dia tenang. Dia akan kembali ke pelukanku. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Bagaimana? Apakah kamu ingin berkompetisi secara terbuka? Kamu tidak pantas. Jangan salahkan saya yang tegas. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu belakangan ini mengirim orang untuk melacak dan merusak komputerku. Semuanya sudah saya atasi. Ini hanya peringatan untukmu. Tindakan apapun lagi. Saya tidak keberatan untuk menyingkirkanmu, keluarga Sen. Kak Yuning, mengapa kamu terluka lagi? Kak Yan tidak ada di sini untuk menemanimu. Kakak yang mendorongku. Dia masih menuduh dan menyalahkan saya tanpa alasan. Mengatakan bahwa saya hanyalah orang asing. Sepertinya saya perlu memberinya pelajaran. Jangan tergesa-gesa. Segera cari orang untuk menyelesaikan urusan saya. Kamu pergi menemui siapa sore ini? Fan Yang. Apakah tidak ada orang lain? Karena kita tidak akan bertemu Yan lagi di masa depan. Tidak perlu menimbulkan masalah sekarang. Biarkan Fu Niancheng salah paham saja. Yao. Sebenarnya, tidak peduli apapun yang terjadi. Kamu bisa memberitahuku. Aku akan melindungimu. Kamu tidak bisa melindungiku selamanya. Jika aku bisa, apakah dia juga menciummu seperti itu? Fu Niancheng, ada apa denganmu? Sen Yan telah bersamamu begitu lama. Sungguh membuatku cemburu sampai gila. Saat ini belum bisa punya anak. Hal ini juga tidak bisa diserahkan kepada pelayan. Jika Fu Niancheng mengetahuinya, belum tentu apa yang akan terjadi. Kakak, mereka tidak mengatakan. Untuk menculik nyonya kecil Wen, di antara mereka berdua, siapa yang? Mengapa kamu tidak menyelidikinya dengan baik saat itu? Yah, pada akhirnya mereka berdua memiliki nama keluarga Wen, bukan? Jika keduanya diculik, pasti tidak salah. Mereka berdua. Jadi, siapa sebenarnya nyonya kecil Wen? Itu dia. Kamu menangkap orang yang salah. Lalu bagaimana dengan yang lain? Tanyakan dengan jelas. Benar. Sepertinya mereka tidak tahu. Siapa yang merupakan nyonya kecil Wen? Jangan dengarkan omongannya. Aku hanya anak angkat keluarga Wen. Kalau kamu bilang begitu, ya begitulah. Kamu. Jangan bicara. Aku melihatmu. Itu. Orang yang mengirimmu. Yang harus ditangkap adalah dia. Bagaimana dia tahu? Pasti dia yang merencanakan. Kakak, Tuan Wen memberi kita 200.000. Untuk membersihkan putri keluarga Wen. Sayang sekali. Lebih baik kita berikan yang lain terlebih dahulu. Gelang di tangannya. 500.000. Benar adanya. Aku harus mencari cara untuk menunda waktu. Jeruk bali hangat. Jika kamu sengaja memasang perangkap, jangan berharap bisa kabur. Bukankah kalian hanya ingin uang? Dia adalah kekasih Tuan Sen. Berapa banyak yang Anda inginkan? Baik keluarga Sen maupun keluarga Wen akan memberikannya. Ada kesempatan bagus ini. Segera telepon. Saudari Ning dan Wen Suyao mengatakan butuh 500.000 untuk melepaskan mereka. Apa yang terjadi? Wen Suyao membuat seseorang marah. Bahkan menyebabkan Kak Ning ikut terlibat. Saya akan mengirimkan uang. Baiklah. Menyelamatkan Ning adalah yang terpenting. Nyonya pergi pagi ini. Dan tidak kembali lagi. Sopir melacak posisinya sampai akhir. Namun hanya menemukan satu ponsel. Aku tahu kau akan datang menyelamatkanku. Saya akan pergi menjemput sebentar. Tidak kurang sedikit pun. Segera lepaskan orang itu. Memang layak menjadi putra mahkota nomor 1. Langsung beraksi dengan murah hati. Berikan kesempatan padamu seperti ini. Tambahkan lagi 100.000. Gadis kecil ini juga milikmu. Aku takut. Ayo kita segera pergi. Inilah ayah kandungku. Dan pria yang telah aku cintai selama 8 tahun. Aku datang terlambat. Bukti sudah diserahkan. Bagaimana caranya cukup? Pak Fu, saya mengerti maksud Anda. Saya rasa ini berhubungan dengan keluarga Wen. Jangan biarkan mereka mendekati istri saya lagi di masa depan. Apakah ada yang tidak nyaman? Aku tidak punya pekerjaan. Terima kasih telah selalu menjagaku. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka cepatlah pulihkan tubuhmu. Berterima kasihlah dengan tindakan nyata. Telepon dari ibuku. Dia pasti sedang khawatir tentangmu. Saya akan pergi menjemput sebentar. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Pergi keluar dengan hati-hati. Mengapa tidak ada yang mengikuti? Pastikan untuk menyelidikannya dengan baik. Saudara Sen Yan, aku sudah baik-baik saja.
Kau tenang saja. Tubuhmu perlu pulih. Ini urusan kotor orang kotor. Jangan lihat. Saya tidak ingin melihat. Hanya kebetulan lewat. Ayo kembali ke ruang perawatan. Ini adalah rumah sakit. Kamu menyakiti istri saya. Tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Saya tidak tahu. Dengan cara apa kamu meyakinkannya? Kakeknya. Sampai saat ini, kamu belum memiliki kualifikasi untuk menantang saya. Kamu bisa mencoba. Apakah saya memiliki kualifikasi dan kekuatan ini? Yao Yao, melihatmu baik-baik saja. Saya sangat senang. Pura-pura. Bagaimana berbicara dengan ibumu? Kalau bukan karena kamu, bagaimana Ninja bisa terlibat? Apakah dia tidak bersalah? Dia tahu di dalam hatinya. Paman Wen, Yao Yao juga korban. Yao Yao, kamu, Kiki, kamu, bagaimana? Saya baik-baik saja, kamu kecewa. Saat itu saya ikut lomba tari. Kamu tidak membantu saya sama sekali. Sekarang pura-pura apa? Wen Bosang, ini dilakukan oleh Wen Yus. Mengingat Yao Yao, aku mengampuni nyawanya. Jangan memanfaatkan kesempatan. Kakak perempuan sudah menikah. Di mana saya akan mendengarkan disiplin Anda. Jangan sampai marah merusak kesehatan Anda. Ya, jangan khawatir. Tunggu sampai Yao Yao kembali ke perusahaan. Saya pasti akan membantu Anda untuk membujuknya. Besok keluar dari rumah sakit. Saya akan pergi ke suatu tempat. Mengerti satu hal. Kamu tidak perlu menemaniku. Setelah pernikahan, kamu tidak akan pernah datang ke perusahaan ini lagi. Saudara Shen Yan, terserah. Sudah diatur tempat ini untuk saya. Tidak masalah. Saya tidak menginginkan sampah itu. Kalau mau rebut, rebut saja. Saya datang untuk mengundurkan diri. Bukan untuk merebut sampah. Apa maksudmu, Yao Yao? Saya tahu kamu mencari Fu Niancheng. Berpura-pura untuk membuat saya marah. Tapi sudah berpura-pura begitu lama. Sudah cukup, kan? Penampilanmu yang penuh dengan kepercayaan diri sungguh menjengkelkan. Sungguh sangat menjengkelkan. Saya memang datang untuk mengundurkan diri. Saya tidak mengizinkan. Sepanjang hidup ini, saya tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Kamu sekarang pura-pura romantis di sini. Untuk siapa? Terlepas dari bagaimana, saya tidak akan pernah menghina kamu. Pria lain yang mana bisa seperti saya? Kamu benar-benar gila. Tidak peduli apa yang sedang kamu rencanakan. Lebih baik jangan sampai Wen Youning menemukan. Jangan biarkan dia datang mencariku lagi. Jangan mengganggu saya lagi. Aku tidak bisa mengampunimu. Sudah seharusnya begitu. Saya benar-benar tidak menyangka Shen Yan ternyata seperti ini. Membiarkan Fu Niancheng meninggalkanku. Namun, suamimu yang luar biasa. Sebenarnya siapa dia? Keluarga Wen pun tidak bisa menemukanmu. Dia dengan mudah bisa menyelamatkanmu. Pada awalnya aku hanya merasa dia memiliki sedikit uang dan tidak banyak bertanya. Lebih hebat dari keluarga Shen. Mungkin Kekaisaran Fu. Dia seharusnya tidak akan menipu saya. Jaga dirimu sendiri. Hati-hati jangan tertipu lagi. Bagaimana dengan masa depanmu? Kamu akan menjadi studio perhiasan internasional muda. Bos, berbisnis bersama adalah undangan untuk gala amal internasional Lafayette malam ini. Mereka mengundangmu. Jika kamu setuju, mungkin kita bisa membuka pasar internasional untuk perhiasan kita. Ini bukan sekadar undangan pertunjukan. Bagaimana ini bisa jadi undangan pertunjukan? Sejak 5 tahun yang lalu, seleksi yang putih itu berakhir dengan kejadian tak terduga. Kamu tidak pernah menyentuh sepatu tari lagi. Padahal suka. Mengapa tidak mau? Terus bertahanlah. Bisakah aku benar-benar melakukannya? Tentu saja. Mereka sudah menunjukkan. Mereka ingin kamu menjadi angsa putih. Ini kesempatan kedua kamu. Manfaatkanlah dengan baik. Nyonya Wen sangat cantik. Anda harus penari utama malam ini. Sudahlah, malam ini diundang oleh perhiasan Shen. Semuanya orang terkenal di dunia. Bisa menjadi angsa hitam pembuka. Sudah cukup bagus, kakak. Anda berhak berdiri di sini. Apakah saya pantas mendapatkannya? Giliranmu untuk menilai. Kakak malam ini adalah angsa putih. Kamu makan malam amal apa? Hanya itu saja. Kejadian waktu itu sudah berlalu begitu lama. Apakah kamu benar-benar ingin membuat keluarga Wen malu lagi? Aku membuat keluarga Wen malu. Saya dulu berdiri di sini, panggung tengah Lincoln. Lalu apa yang bisa dilakukan? Bukankah hanya beberapa penghargaan internasional? Siapa yang tahu bagaimana cara mendapatkannya? Ini adalah ruang riasan milik Lemon. Pergi saja. Ya, masih belum pergi? Jika penyelenggara bertanya, katakan saja saya tidak akan tampil hari ini. Ternyata istri saya adalah angsa putih malam ini. Fu Niancheng, sebenarnya siapa kamu? Ada apa? Diintimidasi. Saya tidak ingin tampil. Kamu apa? Nyonyaku akan pergi. Dan akan pergi dengan dihormati oleh semua orang.
Apakah kamu masih ingin tampil di atas panggung? Tenanglah. Semua yang kamu inginkan, saya akan memberikan semuanya. Beritahu penyelenggara bahwa pertunjukan tari pembuka dibatalkan sekarang. Fu Niancheng, siapa sebenarnya kamu? Saya adalah suamimu. Yoyo, percayalah padaku. Kak Lemon, ada masalah. Pertunjukan tari pembuka hari ini dibatalkan. Apa? Bagaimana mungkin? Anda adalah Miss Wen, bukan? Pertunjukan ini lebih spektakuler daripada angsa putih. Harus lebih berterima kasih pada Fu. Tidak perlu berterima kasih pada saya. Jadilah rekan dansa Nona Wen. Ini adalah kehormatan bagiku. Kalung Anda ini sangat istimewa. Didesain oleh siapa ini? Saya tidak seberapa. Ini desain saya sendiri. Ini kartunya dia. Hai, Pasen. Anda datang terlambat. Mengapa dia lagi? Maaf. Saya harus pergi lebih dulu. Tunggu aku di depan pintu sebentar. Aku akan pulang bersamamu. Yang Yan sudah datang. Mike sangat tertarik dengan perhiasan kami. Sangat tertarik. Jadi begini rupanya. Apa tujuanmu malam ini? Adik benar-benar peduli padamu. Menikahi pria yang tidak berguna. Aku merasa baik hari ini. Saya tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Pergi. Karena kamu sudah menikah. Jangan ganggu. Saudara laki-laki saya, Sen Yan. Pilihannya pasti aku. Hanya kamu yang menganggapnya berharga. Saya tidak tertarik. Tuan Fu, jangan khawatir. Aku pasti akan menghukumnya dengan keras. Penari-penari yang suka bercakap. Bagaimanapun, Tuan Fu, selamat datang. Ini sungguh kehormatan bagiku. Dia adalah jenius dalam dunia politik dan bisnis. CEO Kekaisaran Fu. Datanglah ke sini. Masih ingat saat aku melamar kamu? Apakah kamu ingat kata-kata yang kukatakan padamu? Ingat, kalau bukan karena kamu dulu berkata padaku, bintang-bintang di langit tidak seindah dirimu. Kata-kata ini, aku tidak akan bersamamu. Apa artinya? Apakah kita berdua tidak ada sedikit pun perasaan lagi? Bukan begitu juga. Sekarang kamu membuatku merasa agak menjijikkan. Kita sudah cukup ribut. Aku bahkan bersedia merendahkan kepala untuk menenangkanmu. Belum cukupkah? Asalkan kamu kembali ke sisiku, aku pasti akan melindungimu dengan 2 kali lipat. Kamu masih belum bangun dari mimpimu kan? Aku sudah bilang antara kita sudah berakhir. Tidak mungkin sedikit pun. Pria itu pada dasarnya, di mana dia lebih baik dariku? Aku dan kamu bersama selama 8 tahun. Dia dan kamu baru bersama sebentar. Fu Niancheng lebih baik darimu dalam segala hal. Dia lebih kaya darimu, lebih tampan, lebih setia darimu, lebih berkarisma, lebih berjiwa darimu. Fu Niancheng, bagaimana kamu tahu? Aku ingat baumu. Kapan kamu datang? Saat kamu berkata, aku lebih tampan dari dia, lebih berjiwa darinya. Saya punya pertanyaan untukmu. Apakah kamu bagian dari Fu? Ya, saya memang bekerja di Fus. Fu, jadi kamu, di mana Fu dan aku, memang ada hubungannya. Tapi saya hanya pegawai biasa, karena saya memiliki kinerja yang baik, dan kaya. Jadi kamu tidak perlu takut pada Sen Yan. Oh begitu, jika kamu berani menipu saya akan. Kamu akan bagaimana? Aku akan membiarkanmu menghukum. Jadi begitu. Jadi Nyonya Wen adalah istri Tuan Fu. Tak heran saat dia mendekapmu saat menari. Penuh dengan cinta. Cinta. Dia mencintaiku. Istri saya masih muda dan pemalu. Jadi jangan menggodanya. Nyonya Fu, kalung ini. Benar, ini desain Anda. Benar. Saya mendesain perhiasan berlian ini. Bentuk potongannya seperti ini. Tak heran. Sangat menarik. Bolehkah saya bertanya di mana Anda bekerja? Desain muda. Ini aku dan wanita tertua dari keluarga Fan. Membuka studio bersama. Jadi, tentang kerjasama spesifik, saya akan menghubungi Anda lagi. Terima kasih. Baiklah, kita pergi dulu. Yuning, kamu sudah datang. Aku sudah tahu. Kamu akan kembali mencariku. Saudara Sen Yan, cepat, jangan bicara lagi. Aku akan membantumu pulang. Ayo. Belum tidur? Ini apa? Ini sebuah. Belum sempat. Hadiah yang sudah dikirim. Untuk siapa? Aku masih remaja. Bertemu seseorang. Dia adalah cintaku pertama. Dia memiliki kenangan yang begitu dalam. Dia adalah seorang. Apa jenis orangnya? Dia adalah orang terbaik yang pernah aku temui. Orang yang paling cantik. Sama sepertimu. Mengapa dulu tidak berjuang sedikit? Tidak perlu, dia sudah menikah. Saya yakin suaminya akan membuatnya bahagia. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu tidak bahagia? Aku, dia. Bagaimana jika dia bercerai? Dia tidak mungkin bercerai. Aku masih sibuk dengan pekerjaan. Kamu tidur dulu. Dia merindukan cinta pertamanya. Jadi dia hanya mencari alasan untuk pergi. Niancheng,
datang ke sini. Ada apa? Ibu, apakah kamu tidak ingin punya anak lagi? Bagaimana mungkin? Lihat ini apa? Apakah Yao Yao tidak mencintaimu lagi? Ternyata dia tidak ingin punya anak. Sebenarnya hal ini, aku sudah tahu dari dulu. Jangan biarkan Yao Yao tahu. Aku akan menunggumu. Menunggumu menyukai aku. Menunggumu. Pada hari kamu bersedia melahirkan anak untukku. Yao Yao, lihatlah dengan jelas siapa aku. Ning Er, kenapa kamu di sini? Kamu tahu kamu bersalah pada kakak. Namun dia berbalik, dan bisa langsung menikah dengan orang lain. Tapi saya, hanya padamu aku sungguh-sungguh. Apa yang salah denganmu? Ning Er sepertinya sangat sedih. Jika kamu benar-benar tidak bisa melupakan, maka rebutlah kembali untukku. Janganlah begitu tidak berguna. Wen Suyao, aku sudah bilang, aku akan membuatmu memohon padaku. Apakah semalam benar-benar mimpi? Yao Yao, tolong lihat dasi ini untukku. Mengapa rasanya agak aneh? Oh, terlalu ketat. Kamu sengaja. Ya, aku ingin mencium istriku sendiri. Aku harus berpura-pura. Aku sangat lelah, tidak suka. Kalau begitu aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak ada rasa tidak suka. Itu benar, Yao Yao. Itu dilakukan oleh Wen Yuze. Bukti sudah dikirim ke emailmu. Tangani sendiri ya. Kapan saja di masa depan. Aku akan selalu ada di sampingmu. Melindungimu dengan baik. Tolong percayai aku. Baiklah, aku pergi ke kantor dulu. Ya, silakan pergi. Apakah seharusnya aku tidak mencurigai bahwa dia tidak lupa dengan cinta pertamanya? Mengapa aku harus marah? Kita hanya dalam pernikahan kontrak. Apakah aku terhadapnya? Benar-benar dia yang melakukannya. Shen Yan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sepertinya semuanya sudah tahu. Yao Yao, saya di kantor departemen desain Shen. Aku menunggumu datang menemuiku. Gila, kamu semakin tidak masuk akal. Yao Yao, ada apa? Apakah Mike sudah mengirimkan sketsa desain? Beberapa bagian perlu diubah. Kita bicarakan nanti. Berdiri. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Apakah itu dari pihak Shen Yan? Ya, dari Yao Yao. Shen Yan mengatakan desain kita. Semuanya adalah plagiarisme. Dia hanya ingin memaksa kamu kembali. Dia memiliki naskah asli desain kita. Aku akan pergi mencarinya. Yao Yao, lihat ini. Ini adalah karya desain pertamamu. Juga merupakan peringatan 1 tahun kita. Saya sudah bilang kamu akan datang memohon pada saya. Kamu sebenarnya ingin apa? Barang-barang saya ditaruh di tempatmu. Bagaimana bisa menjadi milikmu? Yang seharusnya milik saya adalah kamu. Bagaimana bisa menjadi milik Nyonya Fu? Saya hanya ingin kamu kembali ke sisiku. Kamu tidak mau menjadi desainer. Maka jadilah asisten saya. Benar-benar memalukan. Saya merasa malu. Telah terlibat dengan orang sepertimu. Kalau begitu, jangan salahkan saya. Mike, saya rasa kamu bisa masuk sekarang. Mike, saya pikir, bekerja sama dengan perusahaan mana? Kamu sudah jelas di dalam hatimu kan? Astaga, karya-karya ini terlalu sempurna. Semua ini adalah karya-karya saya dulu. Karya-karya ini milik Nyonya Fu. Dan kalung yang Nyonya tunjukkan kemarin. Ada kesamaan. Sejujurnya, saya dulu berada di Shen. Untuk beberapa waktu. Kemudian karena beberapa alasan pribadi, aku pergi. Semua ini adalah karya-karya saya sebelumnya. Hanya saja, karena berbagai alasan, tidak pernah diterbitkan atas namaku. Jadi, bolehkah saya tahu, cerita di balik ini apa? Karya yang saya rancang, banyak yang memiliki desain langit bintang. Ini terkait dengan masa kecil saya, terkait dengan seseorang yang saya temui. Meskipun saya tidak ingat wajahnya, tapi langit yang pernah kami lihat bersama, sangat mengesankan bagi saya. Sangat baik, Nyonya Fu. Kita bisa melanjutkan kerjasama. Malam tadi, Tuan Fu mengirimkan saya sebuah naskah asli desain. Saya kagum dengan bakat desain Nyonya Fu. Hari ini datang, hanya ingin melihat cerita di baliknya. Saya masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Kamu tidur dulu. Ternyata dia malam tadi sibuk dengan urusanku sampai begitu larut. Naskah asli desain. Bagaimana mungkin dia memiliki naskah asli desain saya? Dia meretas komputer saya. Nyonya Fu, kasus kerjasama ini, saya sudah mengirimkannya ke email Anda. Harus diakui, dengan adanya Tuan Fu seperti ini, mendukung karir Anda dengan cinta. Saya sangat menantikan karya Anda selanjutnya. Lebih dari sebelumnya. Apakah kamu pikir orang bernama Fu itu lebih jujur daripada saya? Saya tidak akan membiarkannya pergi. Saya memperingatkanmu untuk tidak mengganggu saya lagi. Kalau tidak, saya tak keberatan untuk membongkar rahasia keluarga Shen. Hal-hal yang tidak patut dilihat orang. Semua terungkap. Jangan pernah melukai orang-orang di sekitar saya. Aku ingin kamu kehilangan segalanya. Lihatlah.
inilah putri lemahmu. Hal baik yang dilakukan dengan adiknya. Kalian berdua memang pasangan yang cocok. Hai Yao Yao, Fu Niancheng. Bisakah kamu pulang lebih awal? Ada apa? Kangen aku. Masalah sketsa desain. Terima kasih. Aku ingin mengajakmu makan. Baiklah, Tuan Nanfeng, Nyonya kembali. Tapi tidak ada seorang pun yang terlihat di bandara. Maafkan aku, Yao Yao. Aku punya rencana malam ini. Kamu tidur dulu saja. Tidak perlu menungguku. Tidak bisa menghubunginya. Nyonya sudah pulang ke negara asalnya. Tapi ponselnya dimatikan. Aku dengar dia punya acara malam ini. Penyamaran alumni. Ayo atur sedikit. Gu Shao pergi lebih awal. Dia adalah adikku. Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia terlalu bersemangat. Iya. Tubuh ninja ini, saat mengenakan gaun pengantin, sangat cantik. Sejati adalah sejati. Pasti Shen Yan, kakakku. Dia bicara tentang urusan perusahaan. Setelah selesai menyelesaikan, dia akan datang. Pergi cepat. Saudara Shen Yan, apa yang salah denganmu? Itu kamu yang melakukannya. Yan, ada apa? Tidak bisa bicara dengan baik. Ninja akhirnya akan menjadi istri masa depanmu. Belum tentu. Aku adalah putri keluarga Wen. Kamu terus mengulanginya. Apakah calon yang akan dibatalkan pernikahannya? Paman Wen, lihat sendiri. Ayah, jangan marah. Saya melakukannya. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Siapa tahu dia hampir saja. Yus, itu adalah kakak perempuanmu. Tidak sama sekali. Aku hanya punya satu kakak, Yuning. Jangan marah. Yus juga hanya sedang bingung. Kamu sama sekali tidak tahu. Kamu mencurigai aku. Apakah begitu pandanganmu terhadapku? Apakah aku benar-benar seperti itu? Ninja selalu lembut dan anggun. Pasti tidak tahu. Kamu hanya percaya pada kakak. Benarkah? Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Itu bukan milik Yus. Bagaimanapun, kamu harus minta maaf kepada kakakmu. Cinta pertama Fu Niancheng. Apalagi konspirasi ini. Silakan duduk, Yao Yao. Tuan Shen juga ada di sini. Kamu akan menikahi Ninja, kan? Sudah menikah kan? Aku ingat waktu terakhir. Kita semua duduk di sini. Atau kita membicarakan pernikahan kita. Aku tahu kamu masih marah. Tentang pembatalan pertunangan kakak Shen Yan. Kembali ke tempatmu. Drama seperti ini dari dirimu. Aku sudah muak melihatnya. Katakanlah, ada apa datang ke sini hari ini? Jadi kamu ingin minta maaf padaku hari ini. Biarkan aku menyelesaikan masalah ini. Kamu harus tahu, jika ini tersebar, tidak menguntungkan bagi keluarga Wen. Nama keluarga Anda juga Wen. Kamu pikir, kamu bisa bersikap acuh tak acuh? Apakah kalian pernah menganggapku sebagai bagian dari keluarga Wen? Tidak bisa berbagi kehormatan keluarga Wen. Tapi malu harus kupikul bersama. Kalian keluarga ini, Yao Yao. Kamu dan Yus selalu salah paham. Manfaatkan kesempatan ini untuk meredakan ketegangan sedikit. Bukankah lebih baik? Tidak ada kesalahpahaman. Aku benci dia. Dia membenciku. Bagaimana cara kamu bisa memaafkan Yus? Adik sudah menyatakan permintaan maafnya. Kamu masih tidak puas? Wen Suyao, jangan terlalu sombong. Sudahlah, akting ini juga tidak bisa melanjutkan menyanyi. Aku pergi. Makanan ini tetap saja tidak enak seperti biasa. Maaf, kenapa masih terlihat tidak senang? Aku suka kepribadiannya. Kamu baik-baik saja kan? Wajahnya mirip sekali dengan aku. Nanfeng Xiaoji, aku hanya tidak ingin ditemukan oleh kakakku. Kembali ke kehidupan yang membosankan. Kamu bagaimana? Aku juga tidak ingin kembali makan makanan yang membosankan itu. Jadi sepertinya kamu tidak hanya mirip denganku. Oh iya, aku harus pergi. Tapi jika kamu tertarik, kamu bisa datang ke bawah untuk bergabung bersama pesta topeng kita, kakak. Bagaimana kalian bisa bersama? Apakah kalian kenal? Nanfeng Xiaoji, inilah dia, istri Mer Fu. Mengapa aku tidak tahu? Kamu sudah menikah. Jadi kamu tidak pulang ke rumah malam ini, karena kamu harus menemani Nyonya Nanfeng. Bukan, Xiao Yue. Malam ini tidak perlu dijelaskan. Saya mengerti Anda sedang sibuk. Kakak ipar, jangan marah. Ayo kita pergi bersama ke pesta dansa. Kakak ipar, Nyonya dan Nyonya Nanfeng benar-benar mirip. Apa yang terjadi dengan pakaianmu? Saya hanya memberi pelajaran sedikit. Pakaian tidak sengaja kotor. Saya akan memanggil seseorang untuk menanganinya. Tidak perlu, saya tidak terlalu rewel. Matamu tajam sekali. Noda yang begitu kecil. Semua bisa terlihat jelas. Orang dengan karakter seperti Nyonya Nanfeng. Dia bilang tidak perlu, maka tidak perlu. Yao Yao, kamu seharusnya tidak datang ke tempat seperti ini. Ini adalah pertemuan dengan Xiao Yue.
Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak terduga? Ini kesalahanku menambah masalah. Baiklah, Fu Niancheng menyalahkan saya dengan kata-kata. Tapi dia sangat lembut dan perhatian pada Nyonya Nan Fengming. Kakak ipar, kamu sangat perhatian. Aku sudah mengenal Fu selama begitu lama. Benar-benar belum pernah melihat dia begitu peduli pada wanita mana. Oh, begitu ya. Bahkan Zhou Yan pun mengakui kamu begitu. Namun, mengapa dia masih dipanggil sebagai kakak? Tuan Fu. Menarik. Lalu seharusnya dipanggil apa? Oh ya, bukankah kamu adiknya? Mengapa menggunakan nama belakang Nan Feng? Karena, sebenarnya aku bukan. Adiknya apa sih? Aku hanya sejak kecil. Hanya tumbuh besar bersamanya. Aku pikir dia akan menikahiku. Kemudian aku pergi ke luar negeri untuk belajar. Jadi kamu pergi ke luar negeri saat masih remaja. Aku masih remaja. Bertemu seseorang. Dia adalah cinta pertamaku. Apakah kebetulan sekali? Kakak ipar, kamu tahu banyak juga. Namun orang dengan status seperti kakakku menikah begitu tergesa-gesa. Aku juga tidak mengharapkannya. Sudahlah, kita tidak perlu membicarakan ini. Ayo kita kembali segera. Cepat, temukan Nyonya. Jangan sampai dia terjatuh. Yao Yao, mari kita menari. Kamu, bukan dia, Nyonya. Tuan memintaku untuk datang kepadamu. Fu Niancheng meminta kamu untuk menemui saya. Apa sebenarnya hubungan mereka? Apakah kalian menyembunyikan sesuatu dari saya? Kamu bahkan ikut dalam pesta dansa seperti ini. Fu Niancheng adalah CEO Fu Corporation. Di mana Tuan Fu? CEO Fu, jangan khawatir. Kamu tidak tahu. Selamat datang, CEO Fu. Pertunjukan pembuka dibatalkan sekarang. Tolong percayai saya. Yau Yau, percayalah padaku. Jika kamu berani menipu saya akan. Kamu akan bagaimana? Maaf, salah mengenal orang. Orangnya di mana? Maaf Pak, Nyonya tidak ingin saya ikut. Ayo, saya akan menemani Anda mencari kakak ipar. Tidak perlu. Agar Yau Yau tidak salah paham. Dan juga untuk menyelidiki dengan jelas. Malam ini, mengapa begitu banyak orang-orang yang tidak relevan ada di sini? Ya, seluruh keluarga merendahkan diri untuk membela kamu. Kamu terus saja membuat gaduh. Ini memang kesalahan kami. Untuk reputasi keluarga Wen, lebih baik biarkan saya mencari kakak perempuan. Dia dianggap sebagai anggota keluarga Wen apa? Tidak peduli dia menikah dengan siapa. Mereka semua adalah orang-orang dari keluarga Wen kami yang telah keluar. Baiklah, jika dia tidak ada lagi, maka tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Lagi-lagi penipu. Shen Yanxi. Begitu pula dengan Fu Niancheng. Seluruh hidupku adalah kebohongan. Mari akhiri saja.